bisa hadir bersama-sama kita. Oh iya, karena teman-teman kita yang masih ikuti lomba senang, saya doakan juga semoga mereka berhasil. Amin. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu ada pertanyaan. Kalau kalian melihat teman duduk dengan posisi yang salah, apa yang kalian lakukan? Menegur, ya, menegur. Ya. Terus bagaimana kalian menjelaskan tentang posisi duduk yang benar itu? Duduk yang tegak. Ya, apa? Coba ulangi. Duduk yang tegak. Iya, benar sekali. Tangan untuk kasih. Tetap, apa lagi? Ya, tidak boleh duduk dengan posisi bungkuk. Benar juga Yosi. Tepuk tangan untuk Yosi. Nah, baiklah. Hari ini kita belajar apa? Nah, Dipas hari ini materinya tentang kelainan dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Masih ingat alat gerak manusia kemarin apa saja? Apa? Terdiri dari apa saja? Masih ingat tidak? Ada? Ada apa? Ya, rangka ya. Terus apa lagi? Rukun. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari rangka manusia. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yaitu untuk mengetahui kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia, kemudian memahami cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, dan mendefinisikan konsep coding dan KA. Coding dan KA itu adalah kecerdasan artifisial. Kalian semua sudah menggunakannya, tapi mungkin kalian masih belum tahu baiklah, kita sudah siap untuk mulai belajar. Ibu coba berikan konsentrasinya ya. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Nah, baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan menyaksikan video tentang kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia serta cara. Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan alat gerak manusia dan cara pemeliharaannya. Kita tentunya pernah melihat orang yang tubuhnya bungkuk. Mengapa tubuh orang tersebut bisa bungkuk? Tulang belakang yang ada pada tubuhmu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apabila maka tidak dipelihara, akan mengakibatkan kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan tulang rangka. Gangguan tulang bisa terjadi karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Kebiasaan yang tidak baik akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau ketika membawa beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang atau tubuh. Berikut ini contoh kelainan tulang akibat kebiasaan yang salah. 1. Skoliosis. Skoliosis yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian tubuh membengkok, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Retak tulang terjadi karena terdapat keretakan pada tulang akibat suatu insiden. Tulang retak masih dapat disambung kembali. Kelainan dan gangguan otot manusia. Contoh kelainan pada otot manusia diantaranya: 1. Hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. 3. Stif atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang mengendap secara tiba-tiba atau salah gerak. 4. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Cara menjaga kesehatan tulang. Berikut ini merupakan cara menjaga kesehatan tulang diantaranya: 1.
beban sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri mengangkat beban yang berat dan memberi melebihi kemampuan. Sebaiknya, saat kita akan mengangkat beban berat, kita harus menjaga posisi tubuh agar tetap tegak. Apabila saat membawa beban juga lakukan pergantian tumpuan beban. Misalnya setelah sekian menit pindahkan beban ke pundak sebelah kiri. Selanjutnya pindahkan beban ke pundak yang lain secara bergantian. 2. Berjemur di pagi hari. Lakukan kegiatan berjemur di waktu pagi hari karena waktu pagi hari sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Sumber utama vitamin D yang mudah dan murah ditemukan berasal dari sinar matahari. Hanya dengan 10 menit berjemur di antara jam 7 sampai 9 pagi. Lakukan berjemur secara rutin di pagi hari. Dengan berjemur di pagi hari, anak-anak sudah melakukan perawatan rangka. 3. Olahraga secara teratur. Lakukan olahraga yang teratur dan sesuai dengan kekuatan fisik kita. Dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan penyerapan kalsium oleh tulang. Dengan terpenuhinya kebutuhan kalsium, tulang akan menjadi sehat. Akibatnya juga dapat memperkuat jaringan di sekitar sendi dan mengurangi ketidaknyamanan sendi jika olahraga dilakukan dengan cara dan aturan yang benar. 4. Biasakan makan makanan bergizi. Sebenarnya pembentukan dan pemeliharaan tulang ini tidak hanya karena vitamin D, karena vitamin D tetap dapat berkolaborasi dengan vitamin lain seperti vitamin C untuk dapat membantu pembentukan tulang. Namun fungsi khusus dari vitamin D adalah untuk membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur untuk kalsium dan fosfor pada tubuh agar ada di dalam darah yang kemudian dihindarkan pada proses pengerasan tulang. Kalsium adalah nutrisi yang paling penting dalam pembentukan tulang, dan vitamin D adalah nutrisi yang paling baik karena membantu tubuh menyerap kalsium. Konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D seperti susu, keju, yogurt, telur, almond, kedelai, ikan tuna, ikan salmon, ikan lele, bayam, sawi, brokoli, pisang, jus jeruk dan sereal dapat mencegah osteoporosis dan penyakit yang berhubungan dengan tulang. Setelah ini kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah ini sudah lepas. Nanti yang ini kelompok 1, kelompok 2, yang yoga kelompok 3, kemudian yang alis kelompok 4. Di sini ibu akan membagikan gambar ini. Gambar ini untuk masing-masing kelompok 1 dan ini juga ada gambarnya, nanti ibu bagikan. Nanti kalian gunting gambarnya. Gambar ini nanti kalian gunting, kalian tempel di dalam tabel ini sesuai dengan nama penyakitnya. Ya? Oke, Bu. Ya. Ada yang menempel, ada yang gunting ya. Nah, baiklah, sudah selesai semua tugasnya yang tadi? Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Dan sekarang kita lanjut lagi memelihara kesehatan alat gerak. Di video tadi juga sudah ditampilkan tentang memelihara kesehatan alat gerak. Di sini ibu perjelas lagi bahwa untuk memelihara kesehatan gerak itu, misalnya kalau posisi duduk di kita boleh bongkok, karena kalau kita bongkok bisa jadi tulang kita menonjol ke belakang, atau juga kalau misalnya terlalu begini jadi menonjol ke depan. Nah selain itu kita juga harus makan makanan sehat dan bergizi.
minta kalian tuliskan cara memelihara kesehatan alat gerak itu di lembar jawaban yang tadi. Masih sudah berkelompok. Ya, minimal 3 saja. Kalian bisa di situ ya. Kalian jelaskan apa saja cara memelihara kesehatan gerak kita. Nah, silakan kerjakan sekarang. Di sini kan ada 3 tadi, boleh tapi salah satu saja nanti dijelaskan ya. Misalnya makan makanan yang sehat itu apa saja. Misalnya kalian memilih tidur, posisi tidurnya bagaimana. Jadi dipilih posisi duduk, sebutkan posisi duduknya bagaimana. Jadi salah satu saja ya, nggak usah 3-3-nya. Pilih salah satu saja. Nanti pemanggilan kelompok kalian maju untuk mempresentasikannya. Nah, silakan kerjakan sekarang. Baiklah, sudah selesai? Kita presentasikan ke depan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Iya, jadi di sini kelompok 1 memilih cara memelihara kesehatan dan cara hidup. Tadi hidup itu harus dengan tradisi atau tidak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 2
salah. Ingat lagi itu. Udah? Kelompok berapa ini tadi? Iya, selanjutnya. Iya, kelompok satu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, Tristan. Ya, ayo yang lainnya kasih semangat kelompok satu. Ayo, kelompok satu fokus. Iya, kalau sudah selesai tekan submit. Benar, 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 benar. Tepuk tangan. Iya, Iya. Sekarang yang memimpin kelompok satu ya. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Iya, kelompok 4 duluan. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Cepat tunggu dulu kawannya maju semua. Ayo kelompok 4. Geser kursornya, ditarik. Ayo kasih semangat untuk kelompok 4. Semangat. Semangat.
di dalam coding atau kecerdasan artifisial yang mana di situ kita memanfaatkan kemajuan digital di era saat ini. Jadi dari game tadi berarti kita sudah melakukan pembelajaran yang menggunakan coding dan kecerdasan artifisial. Nah baiklah, sebelum ibu mengakhiri hari ini, jadi kita akan merangkum materi kita hari ini. Tadi pertama-tama kita udah belajar tentang apa? Tentang apa tadi ini? Tentang tentang kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia. Kemudian cara apa? Kemudian tadi cara yang bilang tuh, cara menjaga atau memelihara tenaga manusia. Ya, contoh-contoh kelainan dan penyakitnya apa saja tadi kita sebutkan? Ya, skoliosis, apa lagi kita sebutkan? Lordosis, apa lagi? Rakitis, terus apa lagi? Ya, kifosis. Kemudian apa lagi? Ada patah tulang. Cara memeliharanya bagaimana? Iya, dengan makan menjemur gizi. Terus apa lagi? Ya, berjemur di pagi. Kemudian apa lagi selain itu? Apa lagi? Ya, berolahraga. Dan tepuk tangan dulu semuanya. Nah, dari materi tadi, apakah masih ada yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Nah, selanjutnya dari awal sampai akhir tadi, apa hal yang paling menyenangkan bagi kalian pembelajaran hari ini? Ya, bermain game tuh ya yang paling menyenangkan ya. Yang kelompok ini di belakang apa yang paling menyenangkan? Apa? Yang kerjakan tugasnya sama bermain game, senang tidak? Nah, itu kalau yang menyenangkan. Kalau yang perlu diperbaiki, kira-kira ada nggak? Apa yang perlu kita perbaiki? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Mungkin saja, misalnya suara video tadi sudah jelas belum? Oh sudah, ya baiklah. Kalau begitu, sekian materi untuk pelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sekali lagi,